Iya, jika tidak Allah, tiada perkataan. Jika tidak perkataan, Allah juga tidak ada. Karena Tuhan telah memberikan firman kepada manusia. Jadi bagaimana kita mengenal Allah jika kita tidak mendengar firman Allah? Nah, firman Allah adalah satu jalan kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak tahu siapa itu Allah. Apakah Allah itu juru selamat, menyelamat, ataupun siapa? Itulah sebab kita menuruti perintah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keselamatan. Maaf Mbak, berarti Allahnya Mbak itu, Tuhannya Mbak itu tergantung di dalam perkataan. Oh beda ya. Soalnya begini Mbak, Allah itu tuh walaupun tanpa berkata, hanya dalam hati aja itu bisa terjadi. Begitu Mbak, bukan berarti harus berkata. Itu tuh menurut pemahaman Islam, bahwa Allah itu tuh tanpa berkata, yang penting menginginkan aja, sudah terpikir olehnya itu pasti akan terjadi. Begitu, bukan berarti dia harus berkata jadilah itu gimana ya. Ya berarti Allah itu tergantung kepada perkataannya. Kalau dia bisu, seandainya kalau Allah bisu berarti bumi ini tidak jadi, begitu maksud Mbak. Saya setuju dengan kamu. Allahnya Al-Quran, bukan Tuhannya Alkitab. Oke Mbak, ya saya ingin tanya ini soal serius ini Mbak. Menurut orang Yahudi Mbak ya, ini nama Tuhan mereka itu adalah Yetofave atau YHWH, Yetofave atau YHWH. Menurut pemahaman orang Kristen, nama Tuhan itu adalah Yesus. Berarti di sini ada dua nama, Mbak, ya. Ada dua nama. Sudah kalau gelar itu kan bisa nabi, rasul ya. Ini maha kuasa, maha hadir ya, itu gelar. Tapi yang ini nih tentang nama. Itu berarti ada dua nama, Mbak, atau bagaimana menurut Mbak? Iya, sahabat tolong kasih jelas sama dia supaya dia juga tidak tersesat. Sore Palamsen, alhamdulillah. Aduh, sudah lama tidak dengar suara di sini, baru dengar ini. Begini Palamsen, maaf Palamsen, saya ingin tanya Palamsen, ini serius Palamsen. Palamsen percayakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Yesus, begitu kan? Tapi begini Palamsen, menurut orang Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yotefave. Nah, tapi mereka tidak bisa ucapkan itu karena ini dosa kata mereka ya, itu nama kudus. Nah, menurut Kristen, nama Tuhan Kristen itu adalah Yesus. Berarti di sini ada dua nama Tuhan, begitu Palamsen, atau bagaimana Palamsen? Salah kamu. Nama Tuhan kami itu tidak ada. Itu kata orang Yahudi, bukan kata orang Kristen. Kata orang Yahudi namanya Yahweh. Kalau orang Batak mengatakan di Batak. Jadi Yesus itu Tuhan orang Yahudi atau Tuhannya orang Alkitab adalah nama yang menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat. Ya, begitu. Terima kasih, terima kasih. Memang walaupun dijelaskan kepada mereka, hatinya sudah membatu, tertipu oleh ajaran Muhammad. Jadi apa boleh buat, yang penting kita sudah beritahukan, diterima atau tidak terima ya terserah dia saja. Oh, jadi Yesus itu bukan nama Tuhan, begitu Palamsen, tapi nama juru selamat. Jadi Yahweh itu nama siapa? Orang Yahudi itu kan tidak berani mengatakan atau menyebut nama Tuhannya. Jadi Yahweh itu adalah nama pengganti. Yesus itu adalah nama Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, karena dia lagi bertugas dalam hal penyelamatan, maka disebut Yesus. Begitu. Oh,
Oh, jadi nama Tuhan sebenarnya adalah Yesus. Yahweh itu hanya nama gelar begitu, bukan nama asli Tuhan menurut Pak Lamsel. Yahweh itu adalah sebutan orang Yahudi kepada Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Orang Batak mengatakan Debata, itu adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Orang Barat mengatakan Lord, orang Sunda mengatakan Gusti, orang Cina mengatakan saya tidak tahu, orang Singapura atau orang Jepang juga mengatakan saya tidak tahu. Jadi masing-masing membuat nama, manusia itu membuat nama. Itulah sebabnya nama Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu saya katakan tidak ada, karena itu semua hanya sebutan dari manusia saja. Tapi kalau Yesus disebut karena Yesus itu artinya adalah penyelamat. Salah, Yesus itu juga bukan nama Tuhan, tapi disebut dia Yesus, artinya disebut dia juru selamat, penyelamat umat dari kematian kekal kepada hidup kekal. Itu artinya, itu bukan namanya. Dinamai dia Yesus, tapi itu bukan nama, dinamai. Beda nama dengan dinamai. Tuhan Alkitab itu tidak punya nama. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya beda ya. Maaf Pak Lamsen, maaf Pak Lamsen. Kalau Gusti, setahu saya ini yang bahasa-bahasa yang kita tahu, Gusti itu adalah pangeran atau tuan begitu. Itu Gusti, berarti gelar, bukan nama. Begitu Pak Lamsen. Tapi kalau nama itu contoh Yesus, itu kan nama. Yahweh atau Yotefave, itu bagi orang Yahudi itu nama, bukan gelar. Begitu Pak Lamsen. Dalam Islam Allah, itu nama, bukan gelar. Kalau gelar itu contoh Rahim, Rahman, begitu kan, itu gelar. Ini Maha Kasih, Maha Penyayang, begitu Pak Lamsen. Tapi kalau nama itu kan macam Yesus, tidak bisa disamakan. Kalau Gusti kan ya bisa kita artikan, oh Gusti itu adalah pangeran atau tuan atau tertinggi, begitu kan? Iya, benar. Ya terserah kamu, Gusti entah apa terserah, tapi itulah sebutan mereka. Gusti Allah katanya, Tuhan lah. Tapi namanya tidak ada. Yesus itu bukan nama, sebutan. Dinamai dia Yesus, artinya dia disebut juru selamat, penyelamat. Bukan nama aslinya itu. Selagi di dunia disebut dia Yesus. Karena apa? Karena dia menyelamatkan umatnya. Oh betul, iya betul. Karena malaikat yang beri nama kepada Yesus. Betul sekali, betul. Mantap, masuk akal. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa Yesus itu bukan nama, tapi diberikan oleh malaikat, gelar, seperti gelar lah. Berarti Tuhannya Palamsen itu adalah Yotefave atau YHWH, begitu Palamsen. Karena kalau Tuhannya dengan Tuhannya Palamsen dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama, berarti adalah Yotefave atau YHWH. Pertanyaannya Pak Lamsen, kebanyakan orang Yahudi itu menyamakan bahwa Yahweh itu adalah Allah, sedangkan kita tahu Allah adalah nama. Menurut orang Yahudi, Yahweh atau Yotefave itu adalah nama, bukan sebutan apa nih? Ini gelar, bukan. Itu menurut Pak Lamsen bagaimana? Saya paham, menurut Alkitab Yesus itu bukan dia memperkenalkan dirinya, tapi Yesus itu diberi oleh malaikat, namakanlah dia Yesus, begitu kan? Saya paham itu Pak Lamsen. Berarti Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya. Tetapi di dalam perjanjian lama Pak Lamsen, ini Tuhannya Yahudi itu memperkenalkan dirinya. Kalau kita merujuk ke bahasa asli, itu tuh bukan Allah ya Pak Lamsen, tapi Yotefave. Tuhannya orang Yahudi itu memperkenalkan diri kepada Musa. Akulah Tuhan Allah, kalau diterjemahannya, akulah Tuhan Allah Bapa kamu, Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah Ishak, dan Tuhan Allah Yakub. Kalau di dalam bahasa asli, ya pokoknya di situ Yotefave lah, bukan Allah tapi Yotefave atau Yahweh, begitu Pak. Orang Yahudi juga tidak mengakui bahwa Allah SWT yang di Al-Quran itu Tuhannya. Tidak ada. Memang ada orang Yahudi yang masuk Islam, ada. Itu yang mengakui itu. Tapi tidak semua. Tidak semua orang Yahudi mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak. Sebagian yang mengakui Yesus adalah Tuhan adalah pengikut Yesus. Jadi jangan sebutkan orang Yahudi. Kamu tidak tahu membeda-bedakannya. Jadi di Yahudi itu ada Islam, ada Kristen,
Nah, yang Kristen itu mengakui Yesus adalah adalah Tuhan, itu orang Yahudi. Yang Islam itu mengakui Allah SWT adalah Tuhannya. Ada Islam orang Yahudi. Jadi kamu harus buka wawasan dulu ya. Jangan seperti pemikiran yang tidak pernah keluar dari tempurung lah atau dari kampung lah, ya. Jadi kamu harus tahu bahwa orang Yahudi itu ada Islam, itu mengakui Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Ada orang Yahudi, tetap orang Yahudi tidak mengakui bahwa Allah SWT nama Tuhannya, tidak. Ada orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya, itu orang Kristen, ya. Satu lagi Pak Lamsen ya, menurut pemahaman saya pribadi ya, bukan pemahaman orang lain, saya pribadi, hari Sabat itu ya seperti hari yang saat ini kita tahu hari Sabat itu Akulah aku, itu kata Tuhan menerjemahkan dia. Akulah aku, itu artinya apa? Mana ada namanya? Dialah dia. Betul Pak Lamsen ya, orang Yahudi itu ada Islam, ada Kristen ya, itu berarti disebut Bani Israel. Tapi kalau Yahudi itu kan itu satu ajaran atau satu kepercayaan, itu Yahudi. Begini Pak Lamsen ya, kita tahu di dalam grup ini ya, di dalam grup debat ini ada orang Yahudi, Ishak, Billy, Valen, dan siapa tuh satu itu, ada 4 orang lah, taruh 3 orang yang saya kenal. Di sini mereka bertiga dengan tegas mengatakan bahwa YHWH itu Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya umat Islam atau Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya jujur Pak Lamsen, saya kurang setuju. Karena kalau YHWH itu adalah nama, ya Allah, sedangkan Allah adalah nama. Allah memperkenalkan diri kepada umat Islam bahwa namanya adalah Allah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yahweh memperkenalkan diri kepada mereka, namanya adalah Yahweh. Di sini kan berarti nama ada 2, jadi saya tidak percaya itu Pak Lamsen. Ya mungkin bagi Pak Lamsen ya Yahweh itu adalah Yesus, ya terserah Pak Lamsen lah. Tapi saya itu bukan nama, itu ya apa ya, gelar atau apa kalau menurut saya. Pak Lamsen begini, apakah Pak Lamsen setuju atau tidak bahwa perkataan ini Valen, Ishak itu sebagai orang Yahudi mengatakan Yahweh itu adalah Allah? Kenapa kamu lari-lari? Sudah masalah Tuhan dulu. Terus setelah itu masalah ajarannya apa? Ini sepotong-sepotong. Saya tidak mau jawab itu, hari Tujuh hari apa itu ya. Betul sekali, betul, iya, akulah aku. betul Pak Lamsen. Ya saya jatuh di sini Pak Lamsen. Yang 4 orang itu orang Yahudi, agamanya apa? Islam kah, Kristen kah? Itu bukan jadi patokan bahwa itu menjadi utusan untuk mewakili semua orang Yahudi. Ya tidak bisa. Orang Yahudi terpecah-pecah. Jangan kita berpikiran picik ya. Jangan berpikiran picik. Orang Yahudi itu ribuan, bukan hanya 4 orang. Ya. Iya Pak Lamsen, aku tuh mantap sudah Pak Lamsen. Itu berarti memang Tuhan tidak pernah memperkenalkan dirinya. Betul Pak Lamsen. Saya mengerti. Kalau Pak Lamsen buka ayat itu ya sudah, saya angkat tangan Pak Lamsen. Sekarang ajaran Pak Lamsen, ajaran. Maaf Pak Lamsen. Soalnya ayat itu memang mematikan. Betul Pak Lamsen ya, orang Yahudi itu banyak ya, terpecah menjadi dua bagian. Ya kalau di Israel sana itu Yahudi Utara dan Yahudi Selatan. Saya paham itu. Tapi mereka ngaku sendiri bahwa Tuhan mereka itu namanya YHWH. Mereka bukan Islam, bukan Kristen, tapi Yahudi Vaneritan atau apa tuh namanya itu. Itu Ishak, Valen, itu biasa ngaku bahwa YHWH itu sama dengan Allah. Tuhan mereka beribadah di sinagog di Surabaya, kata mereka. Makanya kamu hanya bisa ketawa, tapi kan tidak menerima. Ya, kalau boleh kamu menerima, mentuhankan, percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Alkitab, lebih baik, maka kamu akan dapat hidup kekal. Ya, jangan hanya ketawa.
Saya bukan untuk membuat kamu ketawa, untuk menyadarkan kamu bahwa Tuhannya orang Yahudi itu, Tuhan kami itu bukan Allah SWT. Ya, itu yang penting. Tujuan saya bukan membuat kamu ketawa sebetulnya, supaya menyadarkan kamu bisa membedakan bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Alkitab, bukan Tuhannya Al-Quran, yaitu Allah SWT. Itu maksud saya, tapi ternyata kamu akhirnya hanya bisa ketawa, tidak mau menerima. Mereka mengakui nama Tuhannya Yahweh. Tapi orang Batak, kami bilang dia Batak. Nah itu kan sebutan dari mereka. Orang Batak lain lagi, orang Cina lain lagi. Jadi itu bukan nama asli dari Tuhan pencipta langit dan segala isinya. Biar paham kamu. Tapi saya menginginkan kamu bukan untuk ketawa ya, untuk memahami. Bukan untuk biar kamu tertawa, bukan. Supaya kamu paham bahwa Tuhan orang Yahudi itu bukanlah Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kamu bisa paham itu aja. Saya pahamkan kamu supaya kamu mengerti bahwa Tuhannya Alkitab bukanlah Allah SWT. Iya betul, saya juga setuju ya. Tuhannya orang Yahudi itu namanya Yahweh, itu bukan Allah, begitu. Karena di dalam perjanjian lama itu memang Tuhan tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah Yahweh atau Yotefave, begitu. Di dalam perjanjian baru itu pun nama Tuhan umat Kristen ya bukan Yesus, karena Yesus itu diberikan oleh malaikat nama itu. Tapi di dalam Al-Quran dengan jelas Tuhan mengatakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Pak Lamsen. Sudah itu Pak Lamsen mau terima atau tidak, tapi saya tertawa itu karena memang ayat itu aku itu memang mematikan Pak Lamsen, jujur. Karena memang ya, di situ ayat itu berarti kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memperkenalkan dirinya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, begitu Pak Lamsen. Iya, maaf Pak Lamsen kalau saya tertawa, soalnya jujur ayat mematikan akulah aku tuh. Ya biar siapa tidak bisa juga ya, bahwa Tuhan itu memperkenalkan diri, ya sudah hancur sudah di situ. Ya berarti Tuhan itu tidak pernah memperkenalkan dirinya. Kata Pak Lamsen, kalau di Yahudi Yahweh, ya kalau orang Batak ya namanya lain, orang Jawa namanya lain, Madura namanya lain, Bugis namanya lain. Oke Pak Lamsen. Berarti nama Tuhan Pak Lamsen itu banyak. Tapi dalam Al-Quran Pak Lamsen, nama Tuhan walaupun di mana saja, di kota apa saja, di daerah mana saja, suku mana saja, nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita tahu bahwa nama Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nama yang banyak itu. Yang setiap kota itu rubah-rubah, setiap negara rubah-rubah. Begitu Pak Lamsen. Nah, sekarang kalau sudah kamu paham bahwa Tuhannya Al-Quran bukan Tuhannya Alkitab, baru kita pelajari sifat-sifatnya. Nah, jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, lalu manusia itu ditakdirkan susah-susah, sakit-sakit, lalu mati. Kemudian supaya manusia bisa lepas masuk surga, Allah suruh manusia itu sebelum mati menyembah-nyembah Allah dengan liturgi-liturgi yang ditentukan oleh Allah SWT sendiri. Kalau tidak, dia akan masuk neraka. Jadi Allah SWT menciptakan neraka dan akan diisi dengan manusia dan jin. Nah itulah kelakuannya Allah SWT. Beda dengan Tuhannya Alkitab itu, pencipta langit bumi dan segala isinya. Supaya kamu paham ya, supaya kamu paham, bisa memilih Tuhan mana yang kamu mau. Jadi Tuhannya Alkitab itu menciptakan manusia itu, memberikan segala hal yang paling baik kepada manusia. Tapi karena kesalahan manusia itu sendiri, melanggar ketetapan Tuhan, maka manusia itu mengalami kesusahan, kesulitan, dan kematian. Dunia pun terkutuk. Nah kondisi seperti ini Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak menginginkan manusia susah-susah lalu mati selama-lamanya. Lalu Tuhan datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan untuk menyelamatkan. Nah, makanya dia Yesus namanya, menyelamatkan manusia. Lalu dia pulang ke surga. Sampai saat ini dia lalu berjanji supaya dia akan datang lagi untuk menjemput orang yang percaya bahwa dia adalah Tuhan itu. Begitu ceritanya Alkitab. Nah, jadi kita tinggal pilih, kita mau ikut Tuhannya Alkitab kah yang baik itu, atau Tuhannya Al-Quran yang tidak, ya tidak, terserah kamu lah. Jadi tinggal pilihlah kita ya. Ya itulah bedanya Tuhan Al-Quran dengan Tuhan Alkitab. Biar kamu tahu,
artinya Tuhan Alkitab bukan Tuhannya Al-Quran. Iya Pak Lamsen, saya paham itu ya. Menurut pemahaman orang Kristen, ya manusia itu jatuh dalam dosa sehingga Tuhan itu ingin menyelamatkan, ingin menyelamatkan manusia. Ya, cara menyelamatkan itu dengan menjadi manusia. Karena manusia membuat dosa, berarti Tuhan harus menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kutukan tadi, begitu kan? Saya paham itu pemahaman orang Kristen. Nah, pemahaman orang Yahudi ini Tuhan yang sama nih Pak Lamsen ya, bukan Tuhan yang beda, Tuhan yang sama. Menurut pemahaman orang Yahudi yang pertama kali ya, orang Yahudi itu kan agama yang pertama, ajaran yang paling pertama, kitab yang pertama. Pemahaman mereka mengatakan bahwa dosa itu bisa dihapus dengan mengorbankan hewan bakaran, begitu Pak Lamsen. Nah di sini nih ini dua satu Tuhan, tapi ini dua penebusan yang beda, begitu Pak Lamsen. Satu menebus dengan hewan bakaran untuk menghapus dosa mereka. Kedua ini menebus dengan nyawa Tuhan atau tubuh Tuhan untuk menghapus dosa manusia. Begitu Pak Lamsen. Berarti kita bisa lihat bahwa pemahaman orang Yahudi dengan pemahaman orang Kristen yang satu Tuhan itu ternyata saling bertolak belakang, begitu Pak Lamsen. Ya mungkin begitu Pak Lamsen, ya mungkin begitu. Saya tidak mau mengklaim bahwa Tuhannya Alkitab itu beda, tapi panggilan aja ya, panggilan orang-orang yang beda-beda. Tapi Tuhan memang di situ dalam Bible ya tidak memperkenalkan dirinya, hanya panggilan orang mengatakan Gusti, mengatakan aduh banyak ya. Itu tuh mungkin panggilan orang yang berbeda-beda. Tapi Tuhan tidak pernah memperkenalkan dirinya. Di dalam Al-Quran Tuhan memperkenalkan dirinya, namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah, begitu kan? Di Amerika orang Islam tetap mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Di Inggris Allah, di Afrika Allah, di Arab Allah, ya, di Indonesia Allah, di Jawa Allah, di Batak Allah. Berarti memang nama Tuhan itu hanya satu, Allah, begitu Pak Lamsen. Jadi begini Pak Lamsen, jadi saya mau ikut yang mana? Apakah ajaran Yahudi atau ajaran Kristen? Seandainya kalau saya keluar dari Islam, saya mau ikut yang mana? Sedangkan Yahudi dengan Kristen ini bertentangan. Sedangkan yang pertama datang itu adalah Yahudi, kedua baru Kristen. Menurut Pak Lamsen saya ikut yang mana ini? Orang Yahudi itu kan terbagi dua, ya. Yesus kan orang Yahudi, pengikut Yesus orang Yahudi. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, orang Yahudi kan menumpahkan darah binatang untuk penghapus dosa. Jadi sebagian orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka. Mesias itu nantilah yang menyelamatkan Yahudi, bukan darah itu. Nah, setelah datang Yesus mengaku sebagai Mesias, ada orang Yahudi tidak percaya. Justru mereka lah yang menyelibkan Yesus. Ya memang benar, tidak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Maka dia dibunuh, disalibkan. Begitu, memang begitu ceritanya. Padahal Yesus itu adalah menebus manusia dari kematian kekal, pengganti domba. Domba itu kan menggambarkan akan ada nanti juru selamat. Makanya setelah Yesus berhentilah semua pemotongan domba. Begitu, kamu pintar sebetulnya, udah bagus. Iya, dengan adanya Yesus, ini pemotongan domba atau hewan bakaran tadi ya telah dihilangkan. Ya, Yesus yang menghilangkan dengan menghancurkan itu apa tuh? Namanya bait Allah atau apa itu ya. Oke. Menurut Injil ya. Tapi begini Pak Lamsen, maaf ya. Ini soal pemahaman penghapusan dosa Pak Lamsen. Di dalam pemahaman orang Yahudi itu ya sampai sekarang lah ya, ini orang Yahudi Pak Lamsen, bukan orang Kristen yang di Yahudi, bukan orang Kristen yang di Israel, tapi orang Yahudi toh. Menurut mereka penghapus dosa itu bukan dengan darah Yesus, begitu, bukan dengan Yesus mati di kayu salib,
Sedangkan ajaran mereka yang duluan Palamsen, sebelum adanya Kristen dan Islam, ajaran mereka yang duluan. Tiba-tiba Kristen datang dengan mengatakan bahwa penghapusan dosa itu sudah datang dengan matinya di kayu salib. Yesus matinya di kayu salib itu telah menyelamatkan manusia. Mati untuk sekali, untuk selama-lamanya. Mati hanya satu kali untuk selama-lamanya. Itu menurut pemahaman orang Kristen. Begini Palamsen, di sini kita bingung Palamsen, begitu Palamsen. Ajaran yang pertama mengajarkan lain, ajaran yang kedua mengajarkan lain, sedangkan Tuhannya sama. Tuhan yang sama. Yesus Tuhannya orang Yahudi, menurut orang Kristen, orang Yahudi Tuhannya Yahweh ya. Menurut orang Kristen, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen itu sama, satu. Tapi yang mana yang harus saya ikuti? Tuhannya satu. Apakah harus Yahudi atau Kristen, begitu Palamsen? Sedangkan Yahudi itu datang yang pertama, Kristen datang yang kedua. Di sini saya bingung Palamsen, yang mana yang harus saya ikuti? Makanya kamu harus mengakui bahwa Tuhannya Al-Quran itu bukannya Tuhan di Alkitab, ya. Ya, pelajarilah Alkitab itu dengan benar. Yesus mengambil kitabnya orang Yahudi itu, dibukanya kitab para nabi, dibacakannya nubuatan itu. Inilah aku. Kamu tinggal percaya menggenapi nubuatan ini. Jadi terserah kamu mau percaya Yesus atau mau percaya orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi itu masih menanti-nanti Mesias, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka malu karena Yesus lahir di palungan, anak Yusuf yang miskin. Mereka maunya datang melalui istana, melalui kemuliaan yang tidak memalukan. Nah, itu kamu mau cari yang maha mulia datang ke dunia ini sebagai Mesias atau menerima Yesus. Jadi terbagi dua orang Yahudi itu. Orang Yahudi ada mengaku Yesus, oh iyalah dia Mesias, maka mereka mengikut Yesus. Jadi orang Yahudi itu yang mengikut Yesus, mengaku Yesus adalah Mesias dan Tuhan, itu menamakan dirinya Kristen. Nah itu, jadi makanya bisa ketahuan. Jadi orang Yahudi yang mengikut Yesus adalah namanya Kristen, sedangkan Yahudi ya tetap aja Yahudi sampai sekarang masih. Maaf Palamsen, bagaimana saya bisa akui bahwa Tuhannya dalam Al-Quran itu bukan Tuhan dalam Alkitab, sedangkan Tuhan dalam Alkitab tidak pernah memperkenalkan dirinya, begitu Palamsen. Jadi Yesus itu kan hanya nama diberikan oleh malaikat kepada Yesus, ya, kepada Maria untuk memanggil anaknya dengan kata Yesus. Nama Gusti itu kan panggilan orang-orang Jawa, ya. Orang Batak namanya lain, ya, Inggris ya lain, Amerika lain, Jerman lain, Cina, Jepang lain-lain. Di sini kita tahu berarti memang betul Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya. Tapi dalam Al-Quran kan jelas sekali Tuhan sudah memperkenalkan dirinya adalah Allah, ya. Dan Palamsin datang di mana tempat saja, ya namanya tetap Allah. Walaupun mereka contoh di Jawa mereka tambah dengan Gusti, tapi Gusti Allah. Ada kata Allah di belakang Palamsin. Begitu. Bukan ajaran kedua. Bukan ajaran kedua Yesus itu. Yesus itulah yang menyatakan dirinya itu Mesias. Dari dahulu kala orang Yahudi itu menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Alkitab mengatakan dia datang kepada yang punya, tapi mereka tidak mengenal. Padahal sudah Yesus mengenalkan dirinya, akulah Mesias itu. Gara-gara itu dia maka disalibkan. Ya terserah kamu mau ikut orang tidak percaya, mau ikut yang percaya. Kan tidak mungkin darah domba menghapus dosa manusia. Tuntutan ketetapan Tuhan itu adalah darah manusia untuk menggantikan darah manusia. Coba, misalnya seperti ini, uangmu hilang 50.000. Masa bisa digantikan dengan uang 5.000? Ya tidak mungkin. Kan lebih berharga darah manusia, nyawa manusia daripada nyawa domba. Jadi nyawa manusia itu diganti harus nyawa manusia. Itu maksudnya. Aduh, maaf Palamsen, bukan terserah saya. Begini Palamsen, kita kan tahu kalau Kristen itu terbagi menjadi beberapa aliran. Kristen, seandainya kalau saya ikut Kristen, Kristen yang mana yang harus saya ikuti? Sedangkan semua berpegang di Bibel. Ya, Katolik di Bibel melarang membuat patung, mereka membuat, ya. Apakah saya harus ikut mereka?
Protestan dilarang memakan babi, mereka makan. Galvari, Pantekosta, dan masih banyak lagi. Advent, itu masih banyak lagi Palamsen ya. Advent terbagi menjadi dua. Satu Advent ini Advent biasa, satu itu Advent pembaruan. Advent pembaruan itu kan hanya makan sayur-sayuran. Ya, lain dari itu tidak dimakan. Jadi yang mana yang harus saya ikuti Palamsen? Kalau ajaran Alkitab, ya kalau saya harus ikuti ajaran Alkitab, apakah saya hanya ikuti begitu Palamsen? Ya, ini tidak ada agama saya. Begitu Palamsen. Yang mana yang harus saya ikuti begitu Palamsen? Yahudi yang mana yang harus saya ikuti begitu Palamsen? Maaf Palamsen, kalau saya itu saya percaya para nabi. Jadi saya percaya Yesus adalah Mesias, itu saya percaya ya. Isa adalah Mesias, saya percaya itu. Yang ingin saya tanyakan itu yang mana yang harus saya ikuti seandainya kalau betul-betul Bible itu betul ya, ajaran Alkitab itu betul, yang mana yang saya harus ikuti. Sedangkan Kristen terbagi bermacam-macam. Yahudi sudah terbagi menjadi dua, tiga dengan Yahudi Kristen, Yahudi Islam, empat berarti ya. Karena Yahudi ada Yahudi Selatan, ada Yahudi Utara, ada Yahudi Kristen, ada Yahudi Islam. Yang mana yang saya harus ikuti? Sedangkan Yahudi Kristen juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang mana yang harus saya ikuti begitu Pak Lamsen? Aduh, kan Yesus sudah mengatakan, akulah teladan. Masa orang Katolik mau kamu teladani? Masa kamu mau teladani dengan saya? Masa kamu teladan sama orang Yahudi? Yang penting kamu percaya kepada Yesus dulu lah. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, Yesus adalah teladan itu. Ikutin ajaran Yesus. Bagaimana Yesus kita ikutin? Yaitu apa? Melakukan 10 perintah Tuhan itu. Moralnya kita ikutin. Bukan kamu mengikuti Yesus kencing, kamu ikut kencing. Yesus tersalib, kamu ikut tersalib. Bukan seperti itu. Itu otaknya orang Islam yang tidak paham. Ya. Yang 10 perintah Tuhan itu diteladani oleh Yesus, dicontohkan Yesus. Contoh berdoa, begitu. Beginilah kamu berdoa. Contoh Yesus menghadapi kesulitan, berserah diri kepada Tuhan. Maka dia mengenakan sifat kemanusiaan. Yesus itu sudah cukup sempurna menjadi teladan kita. Bukan orang Katolik, bukan paus, bukan pendeta, bukan orang Yahudi. Kalau kamu percaya kepada Yesus, ya hanya Yesuslah teladan, tidak ada yang lain. Makanya baca Alkitab itu. Di situ kan Yesus sudah berkata, akulah teladan. Yesuslah teladan. Bukan Yahudi, bukan Katolik, bukan pendeta, bukan pastor. Yesus teladan. Maaf Pak Lamsen, coba Pak Lamsen tanyakan kepada semua umat Islam. Mereka itu percaya ya, percaya Yesus itu datang, apa yang Yesus akui, katakan. Kami umat Islam semua percaya itu. Yesus mengatakan dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Kami percaya. Yesus mengatakan Tuhan yang esa. Kami percaya. Yesus mengatakan juga ini apa, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Kami percaya itu. Ya, Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Ya, kami percaya itu Pak Lamsen. Kami imani, tanya saya semua umat Islam, kami imani itu. Yang ingin saya tanyakan itu, masa saya hanya imani begitu, agama saya tidak ada, berarti saya sebagai ateis dong. Yang dipercayai itu bukan Yesus di Alkitab itu. Yang percaya mereka adalah Isa atau Yesus di Al-Quran. Beda itu, kan dari tadi sudah katakan beda. Ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu bertolak belakang. Yang mereka percaya adalah Isa yang tidak pernah mati, tersalib. Sedangkan di Alkitab itu kan Yesus yang pernah mati. Mereka tidak percaya itu. Islam itu tidak percaya. Itu termasuk kamu kan. Iya, teladan Pak Lamsen. Saya mengerti kata teladan. Yesus juga berkata, ini beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka ya apa yang telah aku ajarkan. Jadi di sini kan Pak Lamsen ingin mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang percaya, begitu kan? Jadi saya minta Pak Lamsen ajarkan apa yang harus saya ikuti, apanya Yesus yang harus saya teladani. Kalau soal 10 hukum ya kami ikuti itu Pak Lamsen. Ya, apa yang kami tidak ikuti dalam 10 hukum bisa Pak Lamsen paparkan? Iya, soalnya dalam 10 hukum juga tidak ada tertulis bahwa Yesus akan mati, begitu Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen menyuruh mengimani, percaya Yesus ya.
Dengan apa? Ikuti apa yang dia perintahkan, apa yang dengan 10 hukum itu. Kami ikuti itu pelampiasan 10 hukum itu. Begitu pelampiasan. Apa yang Yesus tidak menyuruh, ya kami tidak percaya begitu. Kami tidak ikuti. Karena hukum yang utama kan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Kami ikuti itu. Yang mana yang kami tidak ikuti pelampiasan, ya di dalam 10 hukum. Apa kamu sudah mengikuti 10 hukum? Itulah, berarti kamu sudah pengikut Yesus. Yesus yang pernah mati itu. Kalau sudah kamu mengikuti 10 hukum itu, ya sudah. Kamu pasti masuk surga. Itu buktinya kamu percaya kepada Yesus. Ya, jadi agama saya apa dong pelampiasan? Apakah saya tetap bertahan dalam Islam tapi mengikuti 10 hukum itu aja atau gimana pelampiasan? Karena 10 hukum itu ya saya paham ya. Dalam hukum utama juga saya paham itu ya. Saya sering baca. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah agama saya ini hanya Islam begini aja? Kalau pelampiasan ingin pindahkan saya dari Islam ke tempat ke Kristen, ya Kristen yang mana yang harus saya ikuti? Hukum 10 itu bukan kisah. Hukum ya hukum, bukan sejarah. Jadi kamu itu bagaimana ya? Saya nggak ngerti lah kamu ya. Hukum 10 itu hanya perintah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Itu hanya itu kok. Mana ada? Ya, saya tidak ngerti kamu tuh. Kamu berarti tidak mengerti apa itu hukum 10. Tidak mungkin satu orang mengikuti dua Tuhan kata Alkitab. Kamu mengikuti Islam yang arahnya ke barat, kamu mengikuti Yesus yang arahnya ke timur. Ya tidak mungkin. Itu hanya pengakuanmu saja. Itu tidak mungkin. Alkitab mengatakan seperti itu. Di dalam hukum 10 hukum itu kan ya jangan berzina, jangan mencuri, ya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah orang tuamu. Semua saya ikuti itu ya. Insya Allah saya ikuti. Ya, sekarang saya sudah ikuti 10 hukum itu. Apakah saya tetap dalam Islam? Atau bagaimana pelampiasan? Kalau 10 hukum itu saya sudah ikuti, saya sudah percaya Yesus ya. Sudah percaya Yesus dengan 10 hukum itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kalau mau masuk Kristen yang mana yang harus saya masuk begitu pelampiasan? Jadi harus saya bagaimana pelampiasan? Sedangkan Yesus juga memperkenalkan bahwa Tuhannya adalah Bapa atau Allah ya, atau Allah begitu. Saya sudah percaya 10 hukum saya sudah ikuti. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu, kalau saya sudah percaya Yesus, sudah percaya bahwa Yesus itu mengatakan Tuhannya adalah Bapa, 10 hukum sudah saya ikuti. Lalu saya harus ini tetap dalam Islam, sedangkan Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus itu beda, tidak sama. Lalu harus saya di mana pelampiasan? Kristen yang mana harus saya masuk? Ya udah cukup. Kalau kamu sudah mengikuti cara Yesus melakukan 10 perintah Tuhan, ya, tidak membuat patung, menguduskan hari Sabat, ya sudah. Kalau sudah lengkap 10 itu berarti kamu sudah pengikut Yesus. Yesus akan mengenal kamu. Itu tanda. Tanda umat Tuhan adalah melakukan 10 perintah Tuhan. Itu tandanya. Terserah Tuhan lah nanti kepada kamu. Saya tidak tahu tuh menghukum kamu bagaimana. Tapi itulah perintah Tuhan. Teladan kita adalah Yesus melakukan 10 perintah Tuhan. Oh, jadi saya ini tidak punya agama, hanya percaya Yesus begitu pelampiasan. Atau bagaimana pelampiasan? Ya, Kristen itu juga bukan agama, pengikut Tuhan. Yang di dunia ini hanya satu ada agama, yaitu Islam. Coba itu agama. Kristen itu bukan agama. Artinya itu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Oke, berarti pengikut Kristus ini kan banyak pelampiasan. Ya, Kristen kan banyak. Kristen yang mana, pengikut yang mana yang harus saya ikuti pelampiasan? Apakah pelampiasan tinggalkan saya ini tidak punya agama? Setelah pelampiasan mengiming-imingkan bahwa Yesus itu mati menebus dosa manusia, begini-begini. Lalu saya mau ikut yang mana? Kristen yang mana? Apa KTP saya itu agama? Tidak ada. Tempat ibadah? Ya saya bingung mau ibadah di mana, gereja yang mana yang saya harus ibadah? Iya. Yesus itu kan Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dialah Bapa itu. Ketika dia jadi Bapa,
Dia tidak mengenakan sifat kemanusiaan. Walaupun Tuhannya Yesus itu, Allah Bapa itu mengenakan sifat kemanusiaan, bukan tidak ada Allah Bapa lagi di mana-mana. Inilah yang tidak kami pahami dan manusia pahami. Allah Bapa itu sudah jadi manusia Yesus yang mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi masih ada Allah Bapa di mana-mana. Ada di hatiku, ada di hati, di mana-mana lah ada. Bagaimana saya menjelaskan itu? Karena Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Apakah kamu itu tidak paham yang saya katakan? Hanya kamu dengar gitu aja tidak masuk di hatimu. Saya sudah katakan tidak ada Kristen menjadi ikutan. Jangan ikuti Kristen. Nanti kamu masuk neraka itu. Kan sudah saya katakan, yang kamu ikuti adalah Yesus. Kok Kristen kamu ikuti? Sudah berapa kali saya katakan, kamu tanya lagi itu. Sudah bingung kamu kayaknya ini. Iya betul Pak Lamsen. Allah itu ada di mana-mana, di mana tempat saja ada. Ya saya percaya itu, saya percaya Pak Lamsen. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau saya sudah percaya semua itu, yang mana ajaran yang mana yang saya harus ikuti? Sedangkan Kristen ini terbagi-bagi Pak Lamsen. Apakah Pak Lamsen membiarkan saya menjadi ateis tapi percaya Yesus, percaya Bible begitu, atau bagaimana Pak Lamsen? Mau ibadah ya bingung ibadah di mana? Pendeta bingung pendeta yang mana yang harus saya dengar? Karena Pak Lamsen buat saya tergantung begitu ya, setelah ajari saya, tapi Pak Lamsen tidak tunjukkan yang mana itu yang betul begitu Pak Lamsen. Ikuti Yesus. Nah, sekarang saya sudah ikuti, tapi agama saya ya Islam. Itu masa di KTP saya tidak punya agama? Itu bagaimana Pak Lamsen? Saya sudah ikuti, lalu kalau di KTP saya terus agama apa Pak Lamsen? Kalau Kristen ya Kristen yang mana? Kalau Islam kan jelas satu. Nah, kalau masa agama pengikut Yesus, di Indonesia belum ada KTP seperti itu Pak Lamsen. Aduh, kok bolak-balik pertanyaanmu. Bukti kepercayaanmu adalah melakukan perintah Yesus, yaitu 10 perintah Tuhan. Jangan kamu ikutin Kristen mana. Udah berapa kali bolak-balik itu kamu tanya terus. Saya sudah katakan jangan ikutin Kristen itu. Ikutin Yesus, itu yang benar. Iya, saya sudah ikuti Pak Lamsen. Tapi apakah Pak Lamsen biarkan saya menjadi ateis begitu Pak Lamsen? Atau membiarkan saya menjadi Islam? Ya kalau seandainya membiarkan saya menjadi Islam, tapi ikuti perintah Yesus, ya oke aja begitu Pak Lamsen. Berarti saya tetap menyembah Allah, tetap ke masjid untuk sholat, tapi ikuti perintah Yesus 10 hukum itu. Oh, itu kan di KTP itu kan mengikuti sudah tradisi dunia itu. Bikinlah agamamu Kristen. Padahal sesungguhnya kan Kristen itu bukan agama, komunitas itu. Apa boleh buatlah, memang sudah harus begitu ya. Jadi di KTP kolomnya adalah agama. Di dunia luar lain sana tidak pakai kolom agama, tidak ada, cuma di Indonesia yang pakai agama. Identitas itu. Ya terserah kamu lah ya. Kalau kamu tetap bikin agama kamu Kristen di KTP ya terserah kamu. Tapi kamu kan sudah tidak mengikuti Islam lagi, mengikuti Yesus kan. Kamu jangan ikut Islam lagi, karena kamu tidak bisa mengikuti Islam, mengikuti Yesus tidak bisa. Bertolak belakang itu, tidak mungkin. Kamu mana bisa mungkin mengikuti dua kereta api yang ke Surabaya dan saat kereta api yang ke Jakarta. Apa bisa kamu naik dua-duanya? Yang nggak bisa, hanya satu. Jadi kereta Yesus terpaksa kamu tinggalkan kereta Islam ya. Kalau kamu kereta Islam, tinggalkan kereta Yesus, begitu. Kalau kamu sudah mengikuti Yesus, masa kamu ateis? Ya tidaklah, Yesus itu kan Tuhan. Ateis yang tidak punya Tuhan. Kalau kamu mengikuti Yesus, berarti kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Begitu kawan. Begini, maaf Pak Lamsen ya. Di dalam 10 hukum kan kasih Tuhan Allahmu, ya kasih sesamamu, saya sudah ikuti itu ya. Di dalam kasih Tuhan Allahmu terbagi menjadi 4 hukum. Di dalam kasih sesamamu terbagi menjadi 6 hukum. Saya sudah ikuti itu. Tapi di sini Pak Lamsen saya tergantung begitu, macam bagaimana ya? Saya terombang-ambing. Walaupun percaya Yesus, tapi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya percaya bahwa harus kasih itu? Lalu cara apa nih ini beribadah kepada Yesus, kepada Allah itu bagaimana ya? Sedangkan gereja saya bingung, gereja mana yang harus saya masuk?
pendeta mana yang harus saya curhat. Begitu Palamsen. Di dalam 10 hukum itu tidak ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan Palamsen. Hanya mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan hari Sabat. Tidak ada di 10 hukum bahwa hei Yesus adalah Tuhan, karena nama Tuhan saja tidak jelas. Begitu Palamsen, tidak tahu namanya siapa begitu. Jadi saya ikuti Yesus. Yesus memanggil Tuhan dengan kata Bapa, berarti saya juga memanggil kata Bapa. Yesus memanggil Tuhan dengan kata Allah, berarti saya hanya memanggil Tuhan dengan kata Allah. Karena Yesus tidak pernah memanggil Tuhan dengan kata Yesus, begitu Palamsen. Saya ikuti itu, begitu Palamsen. Sekarang yang jadi membingungkan ini Palamsen, cara beribadah untuk menghadap kepada Bapa atau menghadap kepada Allah itu bagaimana Palamsen? Yesus berkata, bukti bahwa kamu mengasihi aku, lakukan perintahku, yaitu 10 perintah Tuhan itu. Cukup itu aja. Mana ada persyaratan lain? Tidak ada. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, ada Tuhan dan Juru Selamatmu, lakukan perintahnya, itu buktinya. Kalau kamu tidak lakukan, biarpun kamu ngaku-ngaku, aku sudah ikuti 10 perintah Tuhan, aku sudah mengikuti 10 perintah Tuhan, kalau tidak melakukan juga, tidak ada artinya. Yesus pasti tahu, Yesus kan sekarang di surga, pasti tahu dan kenal siapa yang mengikuti perintahnya, pasti tahu lah. Sekarang saya tidak tahu apakah betul kamu mengikuti 10 perintah Tuhan, saya tidak tahu, terserah kamu. Kalau bohongin saya, terserah. Kamu ngaku-ngaku ya, terserah. Saya tidak mau selidiki itu. Pokoknya 10 perintah Tuhan itu, itulah bukti, dan itulah KTP kita masuk surga. Aduh, kamu itu, Yesus itu memang Tuhan, ngapain dia mengatakan dirinya Tuhan? Kan dia berkata, kalau kamu percaya kepadaku adalah Tuhan, ya, buktikan. Buktinya apa? Melakukan 10 perintahnya. Itu. Tidak diperintahkan kita mengatakan, masa dicatat dia 10 perintah Tuhan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Buktikan bahwa kamu percaya kepadaku, lakukan perintahku, itu saja. Insya Allah Palamsen, ya insya Allah saya ikuti Palamsen. 10 perintah Tuhan itu saya ikuti Palamsen. Yang jadi pertanyaan ini Palamsen, yang jadi pertanyaan cara-cara, ya Yesus kan mengajarkan cara-cara itu ini beribadah itu bagaimana. Oke, saya ikuti itu ya Palamsen, dengan membaca Taurat, ya membaca Tanakh. Karena ingat Yesus tidak pernah membaca Bible atau Injil. Ini cara-cara Yesus ya Palamsen, dia membaca Tanakh atau Perjanjian Lama atau Taurat, ya. Saya ikuti itu. Ini kan ikuti Yesus Palamsen, bukan berarti saya tidak mau membaca Bible, bukan, tapi saya ikuti apa yang Yesus tata cara ibadah. Apakah itu salah atau tidak Palamsen? Ya begini Palamsen, karena itu saya Palamsen kan menyuruh saya mengikuti 10 perintah. 10 perintah itu kan tidak ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi saya ikuti apa yang tertulis dalam 10 perintah, apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Bapaknya Yesus. Kalau memanggil ini Tuhan, ya saya pasti akan memanggil seperti apa yang Yesus ucapkan. Ya ini kan kita ikuti apa yang Yesus ajarkan. Ya berarti memanggil Tuhan dengan kata Bapa, memanggil Tuhan dengan kata Allah. Karena Yesus ajarkan itu, walaupun Palamsen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi kan dia tidak menyuruh memanggil dengan kata Yesus, tidak pernah, tapi dia hanya suruh memanggil dengan kata Bapa, kata Allah. Apakah saya salah di situ Palamsen? Sorry, Yesus tidak mengajarkan cara-cara beribadah. Tidak ada cara-cara menyembah Tuhan, tidak ada. Tidak. Yang diinginkan Yesus adalah hatimu, rendahkan hatimu yang bersih. Tidak ada liturgi-liturgi cara-cara untuk menyembah-nyembah, tidak ada itu, tidak. Yang penting hatimu itu bersih. Tidak ada hati yang dengki. Pokoknya murni melakukan 10 perintah Tuhan. Begitu, tidak ada cara-cara beribadahnya, tidak ada. Itu 10 perintah Tuhan, itulah perintahnya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi tambahannya, karena kamu sudah mengenal Yesus adalah Tuhan, beritakanlah Tuhan telah memberikan keselamatan bagi manusia. Itu saja tugasmu, tidak ada yang lain. Tidak ada. Insya Allah Palamsen, ya hati saya murni, bersih, insya Allah mengikuti 10 perintah Tuhan, insya Allah Palamsen. Nah
Jadi kalau Pak Lamsen mengatakan Yesus menyuruh beribadah, lalu masuk ke sinagog itu Yesus belajar aja ya, hanya membaca. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani itu bukan tata cara ibadah, tapi tata cara berdoa. Begitu kan Pak Lamsen? Oke, mantap. Jadi hanya itu aja Bang, Pak Lamsen. Ya walaupun tidak ada agama, yang penting kita mengikuti Yesus, begitu kan? Ya, saya bisa memberitakan Tuhan telah menyelamatkan manusia, tapi dalam 10 perintah itu tidak ada bahwa kita harus mengatakan kepada semua orang Tuhan itu ingat, ini kan kita ikuti 10 perintah Pak Lamsen. Jangan melanggarai 10 perintah itu. Kalau kita tidak ikuti 10 perintah lalu kita berbuat apa yang tidak diajarkan di dalam 10 perintah, ya saya takut dosa Pak Lamsen, begitu. Ya. Sedangkan Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Ya kalau kasih sesamamu ya biarkanlah mereka, begitu kan? Kita kasihi mereka, begitu Pak Lamsen. Makanya kita teladani Yesus menghadapi kesulitan, dia berdoa. Makanya kita teladani itu. Dia kan mau menghadapi kesulitan, penderitaan besok malamnya itu. Lalu kita diajar berdoa, berserah diri kepada Tuhan, terserah kepadamu lah Tuhan. Itulah doa kita. Tidak diajari kita cara-cara beribadah, tidak ada. Masuk ke sinagog, masuk ke gereja itu adalah untuk apa? Mempelajari kitab suci. Berdoa di sana, memuji-muji nama Tuhan. Mengakui Tuhan Allah Yesus, itu aja. Tidak ada yang lain. Yesus kan Tuhan. Sesaat sebelum dia berangkat ke surga, pulang ke rumahnya, ini keperintah Tuhan juga loh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baiknya adalah Tuhan telah memberi keselamatan kepada manusia. Itu kan perintah juga. Berarti 11 lah perintah itu ya. 10 tambah 1 ya 11 lah. Saya salah itu ya. Oh, berarti walaupun saya tidak pergi ke gereja tidak apa-apa, begitu kan? Tidak usah dengar apa kata pendeta, tidak apa-apa. Yang penting mempelajari kitab suci. Tapi yang Yesus pelajari itu Pak Lamsen, yang saya tahu ya Pak Lamsen, itu perjanjian lama atau Tanakh atau Taurat. Sedangkan kalau ingin mempelajari perjanjian lama, ya berarti bagaimana kita bisa mengenal perjanjian baru, begitu Pak Lamsen. Ini kalau Pak Lamsen mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saya ingin tanya sama Pak Lamsen, begitu. Iya Pak Lamsen, tapi kata Pak Lamsen harus yang penting itu ikuti 10 hukum itu Pak Lamsen. Dalam 10 hukum itu kan ya kasihilah sesamamu, itu hukum utama Pak Lamsen. Jadi bagaimana saya mau paksa atau gimana ya Pak Lamsen? Berarti saya sudah melanggar apa itu yang dikatakan oleh 10 hukum. Ya hormati, begitu kan? Jadi kalau menyebarkan begitu berarti secara tidak langsung saya ingin menarik mereka biar ikut saya. Sedangkan dalam hukum utama itu ya hormati mereka, ya kasihi mereka. Bagaimana saya bingung juga tuh Pak Lamsen. Soalnya hukumnya ya Pak Lamsen hanya menyuruh 10 hukum itu, atau Yesus hanya menyuruh, atau Tuhan hanya menyuruh 10 hukum itu saja Pak Lamsen. Itulah perjanjian lama lah kitab Yesus saat itu. Lalu ditunjukkan ya diajarkannya ayat-ayat di situ. Ini semua berpusat kepada saya. Sayalah Mesias itu. Lalu digenapi. Nah, jadi kisah Yesus itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu diajari Tuhan lebih kurang 3,5 tahun. Dan pengikut-pengikut Yesus. Nah, jadi inilah yang dicatat oleh pengikut Yesus. Lah itulah menjadi kitab perjanjian baru. Dia kan berjanji, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali datang ke sini untuk menjemput kamu yang percaya kepada aku dan mengikuti perintahku itu, termasuk Agas itu. Kalau kamu ikut dia, kalau kamu percaya kepada dia. Nah, inilah namanya perjanjian baru yang belum digenapi, belum datang dia. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen, pengikut Yesus. Begitu kawan ya. Jadi kita harus sabar menunggu kedatangan Yesus. Dia bilang, aku akan datang segera. Segeranya itu tidak ada tanggal. Ya bagi dia tersegera. Maka sekarang
masih menunggulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa kamu bingung? Apa kamu tidak baca 10 perintah Tuhan itu? Terserah kamu lah, ya. Saya tidak bingung, gampang itu 10 perintah Tuhan itu. Bukti kamu mengasihi Tuhan kami itu, Yesus itu, lakukan 10 perintah Tuhan. Kasih Tuhan dengan cara apa? 4. Kasih manusia dengan cara apa? Yang 6. Itu saja, tidak ada yang lain. Tambah lagi perintah Yesus sebelum naik ke surga. Kabarkan Injil. Kabar keselamatan itu. Itu saja. Jadi 11 lah, ya. Ya, terima kasih Pak Lamsen, terima kasih. Jadi begini Pak Lamsen ya, bagaimana saya bisa membaca perjanjian baru, sedangkan Yesus mengajarkan membaca itu kitab suci, ya Taurat. Yesus juga membaca itu, lalu Yesus ajarkan kepada murid-muridnya harus begini, begini ya. Berarti kita kalau membaca perjanjian lama atau Taurat, ya kita akan tahu apa itu ajaran-ajaran Yesus, begitu Pak Lamsen. Kalau murid-murid ini kan ya Yesus tidak pernah membaca itu Pak Lamsen. Itu yang saya takut salah Pak Lamsen. Karena manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Walaupun siapa itu, walaupun itu siapa, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita ingin cari tahu apa itu ajaran-ajaran Yesus, ya harus kita baca di dalam perjanjian lama atau Taurat. Begitu Pak Lamsen. Ya saya ikuti Yesus aja. Oh ya baca Taurat biar kita tahu oh ternyata Yesus ajarkan ini begitu. Dan 10 hukum begitu Pak Lamsen. 10 hukum itu kan ya saya tetap ikuti itu ya, ikuti apalagi makanan yang haram itu tentang kesehatan, ya jauhkan ya Allah, begitu Pak Lamsen. Nah, sekarang kalau sudah ikuti semuanya, saya tetap Islam begini atau bagaimana? KTP saya tetap begini. Kalau KTP Kristen ya pasti kan orang tanya, Pak. Ibadah di gereja mana? Kristen apa? Pendetamu siapa? Banyak pertanyaan itu Pak Lamsen. Iya Pak Lamsen. Ya, tapi begini Pak Lamsen, maaf Pak Lamsen. Ini Yesus kata Pak Lamsen ya. Yesus mengajarkan bahwa ini beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terus dan terus. Tapi begini Pak Lamsen. Yesus kan yang kita lihat semasa hidupnya kan dia hanya membaca Taurat, begitu Pak Lamsen. Dalam 10 hukum ya saya juga percaya itu karena ada tertulis di dalam Taurat, begitu Pak Lamsen. Tertulis dalam Taurat ya, kasihlah Tuhan, kasih Tuhan Allahmu terbagi menjadi 4 hukum, kasih sesamamu terbagi menjadi 6 hukum. Ya oke. Saya imani itu Pak Lamsen ya, saya ikuti. Jadi kalau di luar dari 10 hukum itu karena tidak ada di dalam perjanjian lama. Karena apa yang Yesus ajarkan itu berarti yang tertulis dalam perjanjian lama Pak Lamsen. Atau bagaimana menurut Pak Lamsen? Ya pelajarilah, kita perjanjian lama itu kan contoh-contoh manusia yang jahat dan yang baik. Contoh-contoh kemunafikan manusia. Tapi intinya kan 10 perintah Tuhan itu. Tidak ada yang lain. Tanpa kamu baca pun itu semua, tidak masalah. Nggak usah pun kamu tahu. Kisah Daud, kisah siapa-siapa aja, saya tidak usah kamu tahu. Yang penting kamu tahu ada 10 perintah Tuhan. Sudah cukup. Itu intinya ajaran Alkitab kami itu, seluruhnya. Jadi Yesus itu adalah pusat pemberitaan Tuhan kami itu, pemberitaan Alkitab itu. Cara dia melakukan 10 perintah Tuhan. Jadi tebal Alkitab itu adalah karena mencatat kelakuan-kelakuan manusia, cara melakukan 10 perintah Tuhan yang salah. Salah cara melakukannya. Ditambah dengan cara-cara memotong domba di bait suci. Itu masih dicatat dalam Alkitab kami. Dan itu bukan untuk dilakukan lagi, sudah selesai. Torahnya Musa itu sudah selesai karena Yesus sudah tersalib. Nah, itu yang kamu pelajari itu seperti itu. Tanpa kamu memotong domba lagi ya tidak usah, karena itu di dalam Alkitab saya itu cara-cara memotong domba itu, cara-cara membuat bait suci itu diajarin di sana. Tidak perlu kita lakukan lagi, itu sudah selesai, itu kan sejarah semua itu. Ya. Yang kamu pelajari adalah bagaimana melakukan 10 perintah Tuhan itu saja cukup. Yesus tidak mengajarkan lagi cara memotong domba, Taurat tidak diajarkan lagi sama dia. Dia hanya mengajarkan tentang dirinya, nubuat tentang dirinya saat itu. Dia kan cuma 3,5 tahun di dunia ini mengajar. Dia tidak suruh lagi buat suci, buat
Ini tidak ada potong domba seperti ini bawa ke sini, tidak ada. Itu diajarkan lagi. Nah, di perjanjian baru itu menceritakan kelakuan Yesus. Tidak ada yang lain tambahan. Sudah cukup, tidak ada tambahan lain. Apa yang ditambahkan ajaran dari perjanjian lama perjanjian baru? Tidak ada. Perjanjian baru itu untuk menunggu perjanjian Tuhan yang baru. Perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus, sudah tamat sebetulnya cerita ini. Tinggal menunggu kedatangan yang kedua kali. Tidak ada pelajaran baru di perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada pelajaran baru, tidak ada. Pelajaran yang penting di perjanjian adalah 10 perintah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak sesulit Al-Quran, entah macam-macam. Naik hajilah, cuci muka lah, puasalah. Tidak seperti itu. Karena Tuhan yang bekerja menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang berusaha untuk menyelamatkan manusia, bukan. Beda dengan Al-Quran itu ya. Jadi jangan kamu takutlah. Tuhan yang bekerja menyelamatkan kamu, bukan kamu yang bekerja untuk menyelamatkan kamu ya. Begini Pak Lamsian, ya betul, harus ikuti 10 hukum itu yang hukum yang utama. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa nubuatan-nubuatan itu untuk Yesus? Ya harus baca juga kan? Baca juga ini Taurat, oh maksudnya begini, oh berarti ini adalah nubuatan untuk Yesus. Oh ini begitu. Ya, oh ini gambaran-gambaran Yesus. Ya, kita bisa tahu dengan membaca. Ya, kalau yang tidak baik buat apa kita ikuti? Kita kan punya otak, punya akal. Begitu kan Pak Lamsian? Ya, yang baik mana itu yang kita ikuti. Nah, tapi kalau untuk membaca kisah-kisahnya Yesus, ya Yesus tidak ajarkan itu dan Yesus tidak lakukan. Kan sudah kita baca di perjanjian baru. Ketika Yesus buka kitab suci itu dibukanya kitab Yesaya. Itu baru pertemuan pertama. Pertemuan lain-lain kan tidak dibacanya. Tidak dicatat semua di perjanjian baru. Nah, ketika dia tunjukkan kitab Yesaya itu, ini adalah menunjukkan tentang saya. Begitu. Jadi Yesus tidak mengajarkan ajaran baru, tidak ada. Tidak ada ajaran baru dari Yesus. Dari Paulus pun tidak ada ya, seperti tuduhan-tuduhan orang Islam. Paulus yang mengajarkan ini, tidak. Tidak ada ajaran baru dari Paulus. Tidak ada ajaran baru dari murid-murid Yesus. Tidak ada ajaran baru. Iya Pak Lamsian. Jadi kalau Pak Lamsian mengatakan perjanjian lama itu sudah tamat, ya lalu apa yang harus kita belajar? Apakah perjanjian baru? Sedangkan Yesus tidak pernah membaca perjanjian baru. Begitu Pak Lamsian. Yesus yang membaca itu perjanjian lama. Kalau kita membaca perjanjian baru berarti ya kita salah apa nih? Salah memahami. Karena Yesus membaca perjanjian lama, masa kita membaca perjanjian baru? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah kisah-kisahnya Yesus? Begitu Pak Lamsian. Jadi walaupun sudah tamat, itu kan tamat bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tapi orang yang percaya itu mengatakan bahwa perjanjian lama itu harus kita baca. Tidak ada tamat-tamatnya. Karena apa? Karena Yesus itu nubuatan-nubuatannya itu ada dalam perjanjian lama. Walaupun dia sudah datang menggenapi, tapi bagaimana bisa kita tahu bahwa itu datang menggenapi? Harus kita baca dulu baru kita paham. Oh iya ya. Iya, saya setuju. Jadi perjanjian baru ini sebenarnya ya buat apa ada begitu? Karena Yesus sudah mengajarkan. Itu yang saya bingung juga Pak Lamsian. Ya perjanjian barulah kamu baca untuk mengetahui kisah Yesus. Karena di situ dicatat. Tidak dicatat perjanjian lama. Karena Yesus kan belum ada saat itu. Waktu kita perjanjian lama ditulis, dicatat. Ya terpaksa membaca kita perjanjian baru. Karena di sanalah Yesus dicatat kisahnya. Supaya kamu tahu bahwa Yesus telah melakukan penyelamatan dunia ini. Tuhan melakukan penyelamatan dunia ini, menggenapi nubuatan-nubuatan yang dicatat di perjanjian lama. Ya terpaksa bacalah kisah Yesus di perjanjian baru. Tidak ada perjanjian lama itu. Kalau tidak ada perjanjian baru, kamu tidak tahu ada perjanjian. Kamu tidak tahu kisah Yesus. Oh, jadi harus baca juga perjanjian baru. Jadi begini Pak Lamsian, ya, di dalam 10 hukum kan hukum yang utama kasihlah Tuhan Allahmu. Terbagi menjadi 4 hukum. Yang saya bingung ini soal kuduskan hari Sabat itu Pak Lamsian. Ya, kalau saya sudah percaya Yesus, sudah mengikuti
ini 10 hukum tadi, tapi hari Sabatnya saya tidak tahu. Soalnya saling bertentangan, ada yang mengatakan hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Sabat itu hari Minggu. Lalu yang mana yang harus saya kuduskan? Apakah hari Sabtu atau hari Minggu? Oh, iya paham saya. Jadi kalau kita ingin belajar kisah Yesus, berarti kita baca di Perjanjian Baru. Ya, berarti hanya baca kisah-kisahnya saja, paham saya. Ajarannya itu ya tidak usah lah, karena sudah ada di dalam 10 hukum, ajaran-ajaran semuanya itu hukum yang utama, ajaran lain itu ya buang aja. Tapi Pak Lamsen, ya aduh sepi sekali grup ya. Ya ini kalau ramai ini memang ya. Kamu kan bisa mempelajari dari kamus-kamus dari mana-mana. Pokoknya hari Sabat, Sabta, hari ketujuh. Jadi Tuhan itu sudah menghitung. Hari terakhir dia sudah selesai bekerja kan ya hari ke-6. Disebutkan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketujuh dia istirahat. Untuk melihat ciptaan Tuhan itu. Sungguh amat baik. Lalu dibuat itu menjadi tanda peringatan. Kebanggaan dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu kebanggaan dia. Barang siapa percaya bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari, maka dia harus mengikuti Tuhan menyucikan hari Sabat. Istirahat dari segala pekerjaannya. Untuk mengingat dan membayangkan atau apa namanya itu ya, merenungkan betapa besar kuasa Tuhan itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kita pujilah dia pada setiap hari Sabtu, hari ke-7, ya. Jadi kebetulan hari Sabtu itu kena hari ke-7 kena hari Sabtu. Dulu kan tidak ada nama-nama hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tidak ada. Yang ada hari pertama, hari kedua, hari ke-7. Itu tidak pernah salah itu. Bolak-balik hari pertama, kedua, ke-6, ke-7. Kembali lagi hari pertama, kedua, ke-6, ke-7. Begitu terus sampai saat ini. Jadi hari Minggu itu saya tidak tahu bagaimana bisa mereka pindah ke hari Minggu. Tanya kepada mereka lah. Yesus itu menguraikan 10 hukum itu. Contoh diuraikannya apa? Jangan berzina. Jadi maksudnya itu harus diuraikan lagi sama Yesus. Artinya 10 hukum itu kan hukum dasar. Berzina itu termasuk apa? Melihat wanita dan ingin bersetubuh itu namanya sudah berzina dalam hati. Contoh, membunuh, jangan membunuh. Membunuh itu apa? Diperluas lagi sama Yesus. Membunuh itu kalau kamu benci, itu termasuk membunuh. Nah, itulah yang dipelajari di Perjanjian Baru. Menguraikan 10 perintah Tuhan itu, diuraikan sama dia. Sebetulnya tanpa baca itu pun sudah bisa kita lakukan, yaitu 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, tapi membunuhnya sampai di mana batasnya? Kita kan nggak tahu. Berzina itu sampai di mana batasnya? Mencuri itu sampai di mana batasnya? Mengingini sampai di mana batasnya? Nah, itu diuraikan oleh Yesus, dijelaskan oleh Yesus. Dan Paulus menguraikan itu. Tidak ada ajaran baru dari Paulus, tidak ada ya. Maaf Pak Lamsen.